Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan program pengimplementasian alat pendeteksi warna. Adapun anggota kelompok kami Nika Winda 2019-31011, Nasya Miranda Umar 2019-31019, Vivi Donita Sihaan 2019-31204, dan Yosef Owen Manulang 2019-31276. Seiring perkembangan zaman, teknologi semakin berkembang, begitu juga pada bidang elektronika yang menuntut automatisasi dalam segala hal. Salah satu teknologi yang bisa bekerja otomatis yaitu sensor warna TCS 3200. Digunakan untuk berbagai kebutuhan, salah satunya untuk membedakan beberapa jenis objek warna pilihan. Dalam presentasi ini, kami ingin memaparkan suatu perancangan suatu instrumen ukur dengan memanfaatkan warna dasar red, green, blue dalam pendeteksi warna. Dalam penggunaan alat ini sendiri, kebanyakan pemakaian hanya mengetahui fungsi dasarnya saja, tanpa disadari bahwa alat ini masih mempunyai kegunaan yang dapat dikembangkan untuk lebih menghasilkan fungsi yang lain yang sangat penting. Untuk tujuannya, yang pertama merancang sensor TCS 3200 mengidentifikasi warna, yang kedua memproses warna yang telah dibaca, dan yang ketiga merancang sistem dapat mengeluarkan rekaman suara berdasarkan hasil deteksi warna. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama mengetahui RGB dari suatu warna yang dideteksi dan dapat memudahkan pekerjaan dari suatu perusahaan. Lalu yang kedua, dengan menggunakan Arduino dapat meningkatkan tingkat keakuratan pembacaan warna. Dan yang terakhir adalah sistem pendeteksi warna menggunakan sensor Arduino yang dibangun dapat bekerja dengan baik dan hasil implementasi menunjukkan bahwa tingkat akurasi alat sangat tergantung dari beberapa aspek. Lalu selanjutnya ada logika fuzzy. Fuzzy logic atau logika fuzzy ialah suatu cara tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam ruang output. Sistem tradisional dirancang untuk mengatur keluaran tunggal yang berasal dari beberapa masukan yang tidak saling berhubungan. Karena ketidakhubungan ini, penambahan masukan yang baru akan memperumit proses dan membutuhkan proses perhitungan kembali dari semua fungsi, dan logika fuzzy ialah pemecahannya. Lalu selanjutnya ada Arduino. Arduino merupakan perlengkapan elektronik atau bisa juga disebut dengan papan rangkaian elektronik sumber terbuka. Kami menggunakan Tinkercad yang merupakan sebuah program simulasi komponen elektronika berbasis web yang dimana ia menyediakan fitur Arduino. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada algoritma sistem. Yang pertama akan dilakukan inisialisasi, kemudian proses pembacaan nilai RGB sensor warna TCS 3200, kemudian prosesnya berjalannya kertas, selanjutnya menampilkan warna dan nilai RGB pada LCD, dan yang terakhir selesai. Tahapan-tahapan dalam logika fuzzy pada sistem ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, fuzifikasi adalah merupakan proses untuk mendapatkan derajat keanggotaan dari sebuah nilai numerik masukan atau CRIPS. Kemudian yang kedua, inference rule adalah proses pembentukan aturan-aturan yang akan digunakan ke dalam satu sistem. Yang ketiga ada defusifikasi, adalah proses untuk mengubah hasil penalaran yang berupa derajat keanggotaan keluaran menjadi variabel numerik kembali. Selanjutnya ada diagram blok fusi, yaitu input, fusification, inference rule, defusification, kemudian yang terakhir menghasilkan output. Nah, pada diagram di atas, inputan yang berasal dari sensor ultrasonik dan LDR yang berupa nilai numerik akan dianggotakan. Kemudian dari derajat keanggotaan yang ada akan dibentuk beberapa aturan yang akan digunakan ke dalam sistem. Dari aturan-aturan tersebut, didapatlah nilai keluaran yang akan diolah kembali menjadi nilai numerik. Nah, ini dapat dilihat flowchart-nya.
Selanjutnya blok diagram rangkaian. Adapun fungsi blok dari diagram blok sebagai berikut. Yang pertama, Arduino. Rangkaian Arduino adalah mikrokontroler berbasis ATmega 328. Uno memiliki 14 pin digital input atau output, di mana 6 dapat digunakan sebagai output PWM. Yang kedua, sensor TCS 3200 merupakan konverter yang diprogram untuk mengubah warna menjadi frekuensi yang tersusun atas konfigurasi silikon fotodiode dan konverter arus ke frekuensi dalam IC-CMOS monolitik yang tunggal. Yang ketiga, blok LCD adalah sebagai output tampilan, kemudian supply sebagai penyedia sumber arus listrik ke sistem dan sensor. Penerapan dalam sebuah Arduino. Berikut ini adalah gambar rangkaian yang telah kami buat dengan Tinkercad dengan menggunakan Arduino Uno dan satu sensor warna TCS 3200. Ini adalah source code. Yang pertama kita panggil library yang akan dibutuhkan pada program ini. Pertama library wire.h yang merupakan library utama untuk komunikasi I2C. Lalu liquid crystal underscore i2c.h berfungsi untuk menambah library untuk LCD dan i2c dan servo.h ialah library untuk servo. Set address I2C dan besar karakter untuk LCD 16x2 dan alamat I2C modulnya 0x3F. Buat variabel servo. Kemudian pagar define digunakan untuk mendefinisikan sebuah variabel atau pin input output dengan nama variabel baru. Deklarasikan variabel-variabel yang dibutuhkan. Selanjutnya kita set servo pada pin 9, lalu perintah myServo.write berfungsi untuk membaca sudut servo motor terhadap posisi 0 atau nilai sudut 0 sampai 180. Kita set S0 sampai S3 sebagai output dan sensor out sebagai input. Kita set S0 dengan high dan S1 dengan low. Kecepatan transfer data kita tentukan sebagai 9600 bit per detik. LCD.begin buka kurung tutup kurung berfungsi untuk menentukan dimensi dari LCD yang akan digunakan. LCD.clear buka kurung tutup kurung untuk menghapus layar LCD dan berposisi kursor di sudut kiri atas. LCD.no kursor buka kurung tutup kurung untuk tidak menampilkan kursor. Kita set kursor agar berada di posisi 0,0, lalu atur agar S2 dan S3 bernilai low. Setelah itu kita cetak nilai ke monitor. Lalu LCD.print buka kurung tutup kurung berfungsi untuk menampilkan teks pada LCD dengan warna merah dan waktu delay 100 milisekon. Kita atur kembali S2 dan S3 bernilai high, lalu berfrekuensi kita cetak nilai pada monitor. Dan kita kembali gunakan fungsi LCD.print buka kurung tutup kurung dengan waktu delay yang sama yaitu 100 ms. Dan terakhir kita set S2 low dan S3 high lalu cetak nilai ke monitor dan kembali gunakan LCD.print buka kurung tutup kurung untuk menampilkan red color frekuensi dengan delay 100 milisecond. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, yang pertama itu kita buat kondisi if, di mana jika 10 lebih kecil dari frekuensi R dan 50 lebih kecil dari frekuensi R. Dan juga kondisi kedua, statement kedua, yang dimana 100 lebih kecil dari nilai frekuensinya, dan dimana juga 170 itu lebih besar dari nilai frekuensinya. Dan kita buat juga statement yang ketiga, yaitu 70 lebih kecil dari frekuensi YB,
dan juga 130 ini lebih besar nilainya daripada frekuensi YB, maka kursor akan berada pada posisi 0,1. LCD.println akan menampilkan kata merah. LCD akan menuliskan data dengan perintah myservo.write, di mana nilainya itu 100. Selanjutnya kita bikin kondisi else if, yang dimana jika 100 lebih kecil daripada nilai frekuensi YR, di mana 150 ini lebih besar juga dari nilai frekuensi YR-nya. Kemudian kita buat statement kedua, yaitu 100 lebih kecil dari frekuensi YA, dan di 150 lebih besar daripada frekuensi YA. Statement ketiga, 80 ini nilainya lebih kecil daripada nilai dari frekuensi YB, dan 130 ini nilainya lebih besar daripada nilai frekuensi YB. Maka kursor akan berada pada posisi 0,1. LCD.println akan menampilkan kata hijau. LCD akan menuliskan data dengan perintah myservo.write, di mana nilainya itu memiliki indeks 100. Nah, lalu jika di luar ketiga kondisi tadi, maka kursor akan berada di posisi 0,1 dan println akan menampilkan spasi saja atau kosong. Setelah kondisi tersebut, kursor kita set di posisi 12,1 dan akan menampilkan data jumlah. Terima kasih. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.